Ini kebetulan setelah kemarin itu ditetapkan untuk jadwalnya perdamaian, harusnya dua belah pihak prinsipal itu hadir. Makanya kan ini klien saya, Mbak Sania Marwa, udah izin juga ke lokasi syuting itu udah hadir kan begitu. Ya, tapi ya bisa diduga dan bisa diprediksi memang yang ya begitulah, yang sebelah nggak hadir kan begitu. Yang hadir tadi cuma kuasa hukumnya. Nggak apa-apa, memang kita udah prediksi. Tapi kita udah alhamdulillah udah melangkah lebih maju karena ada mediator dari Pak Hismi, bagi mediator non hakim yang mencoba besok Jumat tanggal 17 Juli untuk memediasi jam 9 pagi. Mudah-mudahan dua belah pihak prinsipal antara Mbak Sania sama Talarik datang bisa ketemu dua-duanya yang merumuskan. Tapi tadi ada diucapkan dari kuasa hukumnya, katanya ada dari gugatan kita beberapa yang ditolak. Dia bilang kan ada yang nggak diterima, ya nggak apa-apa. Namanya kan, ya namanya kita berperkara di pengadilan pasti ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau diterima semua ya nggak perlu pengadilan kan gitu. Oke, Mbak Sania bisa dijelaskan kembali tuh mengenai pengajuan gugatan ini seperti apa, gimana? Ya, jadi sebenarnya ini gugatan sudah saya rencanakan dari awal tahun ya. Cuma karena satu dan dua hal, satunya adalah pandemi ini, jadi semua harus tertunda sampai kita udah sampai nggak berasa di bulan ke-7 baru dimulai mau mediasi. Kenapa saya gugat ini ya karena memang saya merasa ini hak saya, dan seperti yang saya pernah bicarakan pada awal-awal itu mungkin udah ada setahun lebih kali ya. Kalau saya akan menggugat Gonogini, tapi memang semua itu ada prioritasnya gitu. Kalau untuk saya pribadi, anak itu lebih prioritas, dan saya menunggu sampai urusan anak ini sudah mendekati titik akhir, baru saya memutuskan untuk menggugat Gonogini supaya konsentrasi saya juga nggak terpecah-pecah gitu. Hal apa aja yang menjadi gugatan dalam yang diajukan? Yang diajukan ya, yang pasti ya pada prinsipnya Gonogini itu kan ya Gonogini, harta bersama yang diperoleh selama menikah gitu ya Bang. Jadi apa aja yang digugat ya semua yang saya peroleh selama 5 tahun itu dalam pernikahan itu saya gugat semua. Apa aja sih Mbak contohnya Mbak? Contohnya ada mobil, ada barang-barang saya pribadi, ada juga menyangkut rumah dan ruko juga. Rinciannya mungkin nanti Abang Herdian yang bisa lebih jelasin deh. Pokoknya pada prinsipnya saya hanya meminta hak saya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan kalau ditanya ada dasar atau tidak, insya Allah semua yang kita ajukan itu pada tempatnya dan ada dasarnya gitu. Jadi bisa dibuktikan karena sidang ini kan juga nggak berlalu begitu aja, ada pembuktian, ada saksi, nah itu kan sudah kita pikirkan juga. Jadi nggak mungkin lah kita tulis sesuatu yang asal gitu ya Bang. Memalukan. Betul. Tapi sebelumnya ada perjanjian itu nggak sih, mengenai harta Gonogini waktu itu ketika itu? Perjanjian apa gitu, pemisahan? Tidak ada perjanjian pranikah, dan buat catatan juga, sebenarnya sebelum kami pada tahap ini menggugat di Pengadilan Agama Cibinong soal Gonogini, Abang itu udah berapa kali ketemu ya? Ya, kita udah kirim surat, tapi dalam artian memisahkan antara harta bawaan sama harta bersama. Betul. Yang diminta tadi yang disebutin sama Mbak Sania itu kan ada mobil itu sebetulnya harta bawaan, terpisah sebetulnya, nggak masuk ke dalam. Ya, harta bersama mobil bersama ya? Oh ya, barang-barang pribadi. Oh, barang-barang pribadi. Ya. Oke. Tas, sepatu itu ada beberapa yang barang bawaan. Betul. Kayak gitu. Sorry, mix up sama perkara lain. Jadi yang jelas utamanya memang kita udah pernah komunikasi sebelumnya. Karena kuasa dari Mbak Sania ini saya terima tuh Desember ya. Desember. Pas banget 31 Desember aku ingat kok. Ya. Jadi kalau namanya buru-buru mengajukan gugatan Gonogini enggak, memang kita udah coba komunikasi. Buktinya harusnya sidang awalnya itu tanggal 28 April. Tapi akhirnya kejadiannya sidang pertama yaitu kemarin kan. Bulan Juli. Karena kenapa ya, ada pandemi ini. Kita nggak nyalahin, tapi ya ini keadaannya begini.
Berharap ini bisa selesai di mediasi atau tetap lanjut ke persidangan, Mbak? Kalau saya adalah dari hari pertama selalu terbuka untuk perdamaian, untuk jalan tengah. Saya adalah pihak yang selalu terbuka. Gitu. Tapi kalau ditanya berharap, ya harapan pasti ada dong, kita harus positif ya. Cuma kalau ditanya dugaan saya sih kayaknya tipis, maaf aja gitu. Karena saya udah mau 4 tahun menjalani semua kasus ini, saya sudah cukup mengerti sifat dan watak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hal-hal itu sudah kita prediksi ya Bang, sudah kita prediksi semua. Gitu. Ya, makanya kan kita kirim surat, kemudian kita coba ngomong, itu berbulan-bulan. Kalau memang ada etikat baik, logikanya selama berbulan-bulan itu yang menjadi haknya mantan suaminya, mantan istrinya, kan nggak perlu diminta, kan dikasih aja. Apalagi yang mengaku orang yang beragama, kan begitu. Kalau memang bilangnya harta itu tidak dibawa sampai tidak dibengati lah istilahnya seperti itu, ya harusnya legowo aja kasih gitu. Toh dari awal saya tidak pernah berniat untuk ngutak-ngutik urusan yang lain kok. Tapi karena tidak ada itikat yang barang saya aja nggak mau dikasih, jadi ya sudah sekalian deh, jangan setengah-setengah, saya gugat aja semuanya yang memang menjadi hak saya pada awalnya gitu. Bang, tadi katanya sempat ada penolakan dari pihak terlaris mengenai yang diajukan, apalagi Bang yang ditolak? Nah, tadi aku coba minta ke hakim mediator, dia bilang udah ntar aja katanya pihak sana, nanti prinsipal dulu ngomong berdua. Tapi kan kita kan mencoba untuk menghemat waktu, kasihan juga kan, karena kenapa kita ya pemirsa di rumah juga tahu, wartawan juga tahu, ini kan cuma mengulur waktu, ya kan. Kalau kami sendiri ingin mempercepat supaya kenapa beban dari pengadilan ini supaya nggak berlarut gitu loh. Yang dimintakan udah jelas, haknya saja. Kalau memang ada kurang lebih sebetulnya tinggal diomongin aja. Kita dari Desember sampai bulan ini, bulan 7, ya seharusnya tinggal diomongin aja kalau ditolak apa kan. Sampai sekarang nggak ada balasan surat dia nolak apa tuh, nggak ada. Jadi kalaupun dia cuman, kalau kata ini ya lidah tak bertulang, ya kan, ya bibir hanya berucap kan begitu. Jadi ya kalau cuman nggak ada yang bisa kita pegang, agak susah juga kita untuk menentukan. Apalagi klien saya ada di sini kan, dia bisa nentuin apa aja kan. Misalnya kalau ada suratnya nih, benar nggak? Misalnya kalau ada surat, oh dia nolak, kita ngomong sebentar, oh ya udah, nah, kan enak, kan semudah itu kan. Betul. Cuman kan hanya ada yang ditolak nih, ada yang di ini nih, ada yang di ini. Tapi konkretnya apa? Mohon maaf kan gitu. Apalagi kita juga kesini juga ikut nanya soal putusan kasasi dari yang beliau itu keberatan dari putusan banding soal hak asuh anak kan begitu. Kita tanya tadi sama Pak Paniter aja belum turun. Ya insya Allah hasilnya baik. Karena kita nggak mau mendahului, tapi kan karena saya bilang lagi, saya tegaskan lagi bahwa hukum Islam itu terang benderang, clear, terang cahaya, artinya tidak perlu diinterpretasikan, nggak perlu ditafsir-tafsir sehingga kusut kan gitu. Yang menjadi haknya beliau ya, diberikan, yang nggak jadi haknya jangan ditahan kan gitu. Mas, lagi kalau ngomongin masalah gugatan saya ditolak, dari hari pertama semua gugatan saya juga ditolak sama dia. Gak usah barang, anak aja ditolak. Yang udah jelas-jelas mau sampai kapanpun tuh anak saya, apalagi barang. Jadi saya sih ngeliatnya udah senyum aja, udah tolak terserah. Pada akhirnya hukum yang berbicara kayak gitu. Mas Ania kecewa nggak? Mas Atta nggak hadir pada sidang hari ini? Kenapa? Kecewa nggak? Nggak hadir. Biasa aja Mas. Udah nggak ada rasa kecewa, udah nggak bisa kecewa saya. Saya hadapi semua dengan senyuman dan dengan ketenangan gitu. Nah, jadi dibalik ini senyum nih? Senyum Bang. Kalau nggak PSBB saya buka ini masker. Jadi nggak, biasa aja lah. Setengahnya sudah kita prediksi, tapi alhamdulillah udah keluar tanggal juga. Insya Allah 17 Juli ya Bang. 17 Juli, dari Jumat pagi. Hari Jumat 17 Juli pagi, insya Allah. Doain, butuh doanya lah, siapa tahu hati yang keras itu jadi lunak, jadi ini biar clear. Nah, intinya datang gak datang, tetap hari ini ada kemajuan dari sidang, itu aja sih yang penting. Mbak, ini kan Mas Atta emang sulit bener ya, maksudnya punya bukti kuat apa sih Mbak bisa memenangkan gugatan ini gitu? Kalau ditanya bukti kuat apa sih, semua gimana jawabnya bingung juga ya, kayaknya dia kan istrinya, kan artinya ya pegang keuangan juga lah. Iya. Ya, apalagi sama-sama kerja,
pendapatan masuk tahu juga. Nah, mungkin bukti kuatnya karena semua itu terekam kali ya, Bang. Betul. Terekam secara hitam di atas putihnya ada, udah gitu aja deh. Jadi kan kalau misalnya ada istri tiba-tiba misalnya minta gonong gini, dia nggak tahu suaminya punya pendapatan berapa, ya itu berarti mungkin dia, mohon maaf ya, kurang intim atau kurang komunikasi. Tapi kalau klien saya insya Allah, karena kan ya kemudian ya perkawinannya ini cukup bahagia, cuman ada sesuatu hal yang nggak bisa diucapkan dan memang sudah diputuskan kan, ya akhirnya nggak bisa bersama kan begitu. Ya intinya saya mohon doanya aja dengan gugatan gonong gini. Pada prinsipnya saya hanya menggugat apa yang menjadi hak saya. Insya Allah tidak lebih dan tidak kurang. Dan mudah-mudahan bisa berakhir dengan sesuai harapan dan gitu aja. Ya, oke. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,